Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan dengan NIM A11 2023 14901 dari kelompok A11 4509. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program saya yang berjudul Super Enkripsi menggunakan metode finger chipper dan relevance chipper. Program ini saya buat untuk memenuhi tugas kriptografi, yaitu VTS lebih tepatnya, dengan menggunakan kombinasi dua teknik enkripsi, yaitu substitusi dan transposisi. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara bertahap bagaimana program ini bekerja, bagian-bagian penting dari kodenya, dan juga hasil enkripsi menggunakan contoh plain text. Misalnya di sini saya menggunakan ini contoh yang saya ambil plain textnya, yaitu mahasiswa berprestasi Udinus, dan kunci fingernya yaitu Surya, dan untuk jumlah realnya saya berikan 5. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan kode programnya, saya akan menjelaskan penjelasan umum algoritmanya. Jadi finger chipper itu adalah jenis substitusi di mana setiap huruf dalam chipper text digeser sesuai dengan huruf pada kunci. Misalnya, jika plain text huruf A dan kuncinya C, maka hasilnya adalah C karena digeser 2 langkah ke depan. Lalu yang kedua ada relevance chipper. Ini termasuk dalam chipper transposisi, yang artinya bukan hurufnya yang diganti tapi posisi hurufnya yang diacak seperti ini ya. Nah, lalu huruf-huruf disusun secara zigzag pada beberapa rel seperti ini. Naik turun ini zigzag ya. Lalu dibaca baris demi baris. Semakin banyak jumlah relnya, pola zigzag akan semakin rumit dan hasil enkripsinya makin sulit ditebak. Kombinasi keduanya membuat hasil enkripsi menjadi lebih kuat karena sudah melalui dua tahap perubahan. Dua tahap yaitu ada perubahan isi huruf dan perubahan urutan huruf. Terus selanjutnya kita lanjut ke struktur programnya, yaitu struktur program saya, yaitu yang pertama ada finger chipper, lalu ada ini transposisi, yaitu relevance chipper, lalu yang ketiga ada program utamanya. Nah, fungsi finger chipper ini yaitu untuk melakukan enkripsi dengan metode finger chipper. Lalu untuk fungsi relevance atau transposisi ini untuk melakukan enkripsi dengan metode relevance sekaligus membuat bentuk zigzagnya seperti ini tadi ya. Lalu untuk program utamanya itu tempat dimana user memasukkan input plain text, kuncinya dan jumlah realnya, lalu menjalankan kedua fungsi di atas secara berurutan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan kode-kode pentingnya. Yang pertama yaitu ada def finger, pakai mouse ini. Nah, fungsi def finger encrypt ini yaitu untuk menerima dua input plain text dan key. Di dalam fungsi ini ada baris pertama yaitu ada plain text titik upper dan titik replace. Fungsinya untuk menghapus spasi dan mengubah semua huruf menjadi kapital agar proses enkripsi lebih mudah, karena kita hanya akan bekerja dengan huruf A sampai Z. Jadi maksudnya itu langsung ke contohnya ya, seperti ini. Nah, yang pertama kan saya masukkan plain textnya yaitu mahasiswa berprestasi Udinus kan. Ini kan ada beberapa huruf yang kecil, ada yang kapital dan juga berspasi. Nah, ketika diubah ke enkripsinya itu jadi seperti ini, mahasiswa berprestasi Udinus ini menjadi kapital semua dan tanpa spasi. Terus selanjutnya yaitu ada perulangan. Ini yang berarti setiap huruf dalam plain text itu akan diproses satu persatu. Jika hurufnya alfabet, maka dihitung pergeserannya itu berdasarkan kunci.
lalu untuk baris pentingnya yaitu ada ini sampai, nah ini ya, ini baris pentingnya. Untuk yang ORD ini itu digunakan untuk mengubah huruf menjadi angka. Misalnya kan ini angkanya A, nah huruf A ini tuh nilainya sama dengan 5. Terus kalau misal B itu berarti 66 dan seterusnya. Jadi dengan cara ini huruf plain text akan digeser sejauh nilai huruf kunci, lalu dikembalikan ke bentuk baru menggunakan ini CHR dalam kurung itu ya. Nah, setelah huruf baru didapatkan, huruf tersebut ditambahkan ke variabel ciphertext. Nih. Lalu sebagai contohnya yaitu plain textnya misalnya mahasiswa, dan kuncinya yaitu misalnya saya Surya ya. Nah, hasil fingersnya tuh jadinya yang ini, mahasiswa berprestasi jenis, kuncinya Surya kan. Nah, hasilnya tuh jadinya seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, setelah keseluruhan teks dienkripsi, fungsi ini mengembalikan hasilnya dalam bentuk ciphertext huruf kapital tanpa spasi. Ini ya, ini namanya ciphertext. Lalu untuk penjelasan yang kedua yaitu ada relevance. Nah, fungsi keduanya yaitu yang ini ya. Fungsi ini digunakan untuk mengenkripsi hasil finger tadi menggunakan metode relevance cipher. Pertama, dibuat sebuah matriks 2 dimensi bernama fence yang ini ya. Nah, yang berguna untuk menggambarkan posisi huruf-huruf di dalam rel secara visual. Setiap huruf akan ditempatkan di baris yang berbeda sesuai pola zigzag. Lalu pola dua variabelnya yaitu yang ini digunakan untuk melacak posisi baris saat ini dan step untuk menentukan arah gerak naik atau turun. Terus yaitu selanjutnya yang ini. Nah, ini itu perulangan. Jadi kita akan mengisi programnya akan mengisi setiap huruf dari atas sampai bawah, lalu balik arah ketika mencapai rel paling bawah sehingga membentuk pola zigzagnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada ini menggabungkan hasil zigzag dari setiap relnya. Nah, kode ini fungsinya untuk menjadikan hasil akhir enkripsi tahap 2. Dan menariknya fungsi ini itu juga menampilkan pola visual zigzag di terminal. Contohnya ya seperti ini ya, naik turun sini zigzag. Terus dari pola ini huruf-huruf kemudian dibaca per baris dari atas ke bawah menghasilkan ciphertext akhir. Lalu selanjutnya yaitu program utama. Nah, di program utama ini ada namanya yang berupa plain text. Plain text ini kita akan menginputkan plain text kita, menginputkan plain text yang ini masih berprestasi jenis. Lalu yang key fingernya yaitu memasukkan kunci finger. Misalnya di sini kan saya memasukkannya kunci Surya ya. Terus relevance-nya itu untuk baris ininya. Ini kan saya isinya 5. Nah, berarti di sini ada, ini anggapnya baris ya, R1, R2, R3, R4, R5. Lalu kemudian yaitu programnya akan menampilkan urutan proses, menampilkan plain text yang asli tanpa spasi. Lalu yang kedua menampilkan hasil enkripsi finger, dan yang ketiga menampilkan pola ini relevance. Nah, di sini saya akan langsung mencoba run programnya aja ya. Nah, di sini misal kita masih menggunakan contoh yang sama, mahasiswa berprestasi jenis, terus tadi kuncinya Surya ya.
dan misalnya irrelevancy masih sama 5. Nah di sini hasilnya seperti ini, yang diubah tanpa spasi dan hurufnya menjadi kapital semua. Lalu diubah lagi menjadi hasil enkripsi finger seperti ini, acak, yang akan lanjut ke metode selanjutnya yaitu relevance. Kita akan dibuatkan polanya seperti ini, zigzag ini, dan untuk cara pembacaannya yang menjadikan hasilnya di sini yaitu cara membacanya seperti ini. Ini kan E. Nah ini tuh satu baris, jadi EYNU kita tulis di sini EYNU. Terus selanjutnya ada UNBKRLK, ini UNBKRLK, dan selanjutnya ada YMWEKZ, YMWEKZ, dan seterusnya. Dan kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.